وأزواج أولادي وذريتي وإلى حضرة من حضر في هذا المجلس اللهم اهدنا إلى سبيل الرشاد واقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. Kita mulai dengan membaca niat hadir maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahduro al maulida misla ma nawabihi aslafuna salihun wa biniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali kita bisa hadir untuk bersama-sama belajar mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Habib Zaidan. Saya malam hari ini ada tamu Pak Danrem, Ame Umar dari Jakarta, Umar Bakadam, Ibu Mirfat, sahabatnya Bunda, dan para habaib, para Gus yang berbahagia. Makasih ya Habib. Al-wahdatu huwa ang taksako sakson yaksaku ghoiroka. Jomblo itu adalah kamu mencintai dia tapi dia mencintai orang lain. Nah, itu ternyata saya mendapatkan kalimat definisi jomblo yang sejati itu. Masya Allah. Al-wahdatu, jomblo kuwi huwa ang taksako sakson, dia mencintai seseorang yaksaku ghairuka, tetapi dia mencintai orang lain. Sakitnya di mana, Beb? Di sini. Nah, tetapi ketika kita mencintai seseorang itu kita bisa bertepuk sebelah tangan. Tidak akan pernah bertepuk tangan siapapun yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Karena mbak-mbak mencintai kaya vokalis apa gitu? Mubrom itu? Ayo. Mak jentit dadi mak apa mo? Suku batok. Seluku dadi suku. Seluku dadi suku. Padahal suluk itu sebenarnya maknanya luar biasa. Seluku batok itu dari bahasa huslu batnaka, mandikanlah batinmu. Batoe ela elu batnuhu la ilaha illallah. Batin yang paling baik itu adalah yang tergantung dengan Allah. Si Romo menyang Solo, kalau itu bahasa Jawa. Si Romo, si Ramo, mandilah, menyang, mangkat, berangkat, Solo, sholat. Mandilah yang bersih, bertoharohlah, berangkat sholat. Leolai payung muto, la ilaha illallah hayyum mauta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Dinyanyake Ayub, ambiar kabeh manane raja. Tapi yo jenenge rezeki. Cangkem kaya ngono ya 500.000. Insyaallah, yup. Ngono ku ya kuat nanggap Habib Zaidan. Dari Boyolali, subhanallah. Tur bahasane nanggap ngono. Ngono ku kolu nampane sangune Ayub. Ora. Ayub sudah nikah apa belum? Oh, belum. Nek motor dari Boyolali. Jajan. Langsung jajan kayak 500.000 mah. Luar biasa ya. Kawan-kawan sekalian,
Saya kemarin pagi baru menghantar 15 guru saya di Sanawiyah dan Aliyah untuk berangkat umroh. Di bandara itu ada wartawan tanya saya tentang apa tips suksesnya. Malam ini akan saya jawab dengan ngendikan dawuhnya satu ulama. Mungkin kemarin berangkat umroh itu biar bisa menjadi inspirasi kawan-kawan. Ndri, saya ditanya apa tipsnya Gus? Kok Gus minta tuh ketoknya gampang banget, pengen ini keturutan, pengen itu keturutan. Ini tipsnya bagaimana? Malam hari ini akan saya kasih tips. Mudah-mudahan yang sukses tidak hanya saya, tidak hanya Habib Zaidan, tapi semua yang datang mendapatkan kesuksesan. Sing cangeme bengok malas kayak ora bakal sukses. Semoga yang sukses tidak hanya saya, tidak hanya Habib Zaidan, tidak hanya Ami Umar, tapi semua yang datang sukses. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Fadil paling mangkat kasih paling sukses, bukan terdiam. Fadil paling sukses. Karena kalau dilihat dari yang hadir, insya Allah besok yang paling masuk surga pertama kali adalah Fadil. Karena orang masuk surga itu berdasarkan berat timbangannya. Sewen Andre. Jadi ada dawuh begini. Man aradan najah fi hadzal alam. Rungono tenanan nih. Barang siapa aradan najah, dia mau sukses. Ada yang tidak mau sukses malam hari ini? Pasti tidak ada. Semuanya pasti mau. Man aradan najah, barang siapa menghendaki sukses fi hadzal alam, di dunia ini, alaihi ayataghallaba ala asasil fakri sittah, hendaknya dia menjauhi asas kefakiran yang jumlahnya ada 6. Tolong kalau Anda pengen sukses, hindari 6 perkara ini. Berapa Mbak? 6. Berapa Mas? 6. Yang pertama, Anda harus menghindari ayataghallaba an-naum, menghindari banyak tidur. Hidupmu jangan kebanyakan tidur. Wong urip kok mung turatu. Ngrungokke Ayub karo langkah bato. Tanya sama Bunda. Saya itu kalau malam jarang tidur. Makanya mainan saya itu adalah mulut ndowehnya Bunda ketika tidur. Tak leboni driji lah, tak selentek untune lah. Makanya Gus Jarroh itu WA Abah jam berapapun mesti kebales. Kenapa nggak pernah tidur? Karena saya tahu tidur itu adalah disampaikan an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi kalau orang itu hobinya tidur, barangkali dia pengen cepet-cepet mati. Makanya kan disampaikan Bib, tidur itu adalah mati sementara, mati itu adalah tidur selama-lamanya. Ono ra bocah anggota hadroh sekarang iki ijek nabuh moro-moro turu no ya ono. Nah, Rozak. Ngawur, Pak. Jenenge Rozak kuwi. Rozak. Padahal rozak itu artinya apa? Rezeki. Rezeki. Ternyata rozak itu artinya adalah rezekine turu. Wong iki lak senengane turu begitu melek mesti cangkeme ngemil. Lah lak tenan. Kok ya bener. Jak. Urip kok dintokke menggo turu tok. Zak. Jadi makanya salah satu bentuk tirakat itu apa? Mata yang terjaga. Maka tolong ini, Anda yang masih muda-muda itu ngopo to sone iki? Ketoke sone ngejak turu iki.
Jadi kan dulu ada istilah itu, Abu Naum. Wong sing paling ciloko itu kalau mendapatkan 2 gelar. 1 Abu Naum, 2 Abdul Butun. Abu Naum itu orang yang sukanya tidur, Abdul Butun itu orang yang sukanya makan. Abdun itu artinya kawula, butun itu artinya weteng. Jadi hambanya perut. Orang-orang seperti ini kalau lapar biasanya ngamuk, kalau kenyang biasanya ngantuk. Itulah Roza. Sapa jenenge? Kok ya pas. Orang yang kebanyakan tidur dia tidak akan sukses. Makanya tanya Pak Danrem. Tentara itu kalau tidur ketika pendidikan dijamin dan ya. Jam sekian harus tidur, jam sekian harus bangun. Tertib. Tertib. Saya itu kemarin malam karo ning Meka itu jam 10 saya tidur. Jam 12 bangun sampai pagi nggak tidur lagi. Jam setengah 6 sudah berangkat ke bandara. Jam 8 saya nyampe Jakarta itu langsung ketemu bapak ibu guru saya yang mau berangkat umroh itu. Pulang ke hotel cuman istirahat 30 menit, rapat setengah 2 sampai sore, sampai malam, sampai pagi baru tidur tadi pagi. Itu kullayaum seperti itu, Beb. Orang mengatakan begini, lah ngono carane sakit, Gus. Zaman Covid, saya itu mau naik sepeda dari Pondok ke Sragen 130 kilo. Malamnya saya nggak tidur, betul Bun? Orang bilang mengatakan, Gus jantungnya hati-hati. Alhamdulillah jantung saya baik-baik saja. Jadi mau saya begini, jangan habiskan waktumu hanya untuk tidur. Wis turu, miring, ngiler, aduh. Ngimpine elek, begitu ngelilir ngeleh, mangane okeh, hadroane jek iso merem. Alah zak. Lungguhe yo ngarep dhewe. Kesoteng sih San. Saya itu kadang-kadang heran ya, kalau orang itu begitu pelor, nempel bantal, molor. Itu kadang-kadang gubun. Jadi an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Makanya malam hari ini kok Beb Zaidan sholawatan, saya ngaji kok awakmu tidur, barangkali pengen cepat-cepat mati. Namanya siapa? Contoh. Watarihi yang kedua apa? Mager. Mager itu apa? Malas gerak. Orang itu kalau sudah kebanyakan tidur biasanya mau bangun dari kasur tuh males. Karena apa? Raine rai bantal, wajahnya wajah bantal. Bangun pertama kali, kadang-kadang loh, kalau orang itu sudah cinta dengan kasur, makan saja di atas kasur. Ada mbak-mbak yang perilakunya seperti itu? Ada. Hampir standar. Kayaknya ini insya Allah mayoritas. Gitu. Jadi hidupnya kurang semangat. Nggak ada asa. Loh. Otak saya itu berpikir terlalu cepat. Jadi kalau saya itu duduk sama Gus Jaro pas ke pondok itu, sing tak pikir ki besok kudune kepiye, besok harus bagaimana. Yang harus saya lakukan ini. Dan saya itu orangnya sakdet. Kalau punya kemauan langsung eksekusi. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Saya itu awal niat memberangkatkan guru-guru ngaji itu mangkat ngaji di pondok saya di Lampung sana. Saya nggak ada rencana sama sekali. Di panggung kok saya kepikiran. Kayaknya ini bagus kalau bapak ibu ini berangkat umroh tahun ini. Lah udah saya ngapong. Berangkat umroh eksekusi. Saya seminggu yang lalu ketemu Ami Umar di Jakarta. Ami Umar punya program. Gus, ini ada program umroh yang bagus harganya. Ada nggak jamaah yang mau diberangkatkan? Delalah saya itu setiap malam Ahad Pahing diundi 1 hadiah umroh.
sama kemudian para tahfidul Quran yang membaca Quran setiap minggu paling di pondok, Gus Adim, Gus Korib, Gus Hamid, macam-macam itu. Sama dulu saya masih ada mantan preman dari Gerobokan, mantan maling itu jumlahnya 25 orang. Insya Allah besok berangkat tanggal 8 Oktober. Udah berangkat. Napa rahasiane bah? Ojo kakean turu. Jangan suka tidur. Makanya aku ngerti kok. Ini tempatnya masih luas kok ada orang nyari tembok. Itu niatnya mau pengen turu asine. Nah, sing model-model nang katanya ngomong ngene iki. Wis. Apa meneh kowe ana teman pengajian begitu datang ngaji kok duduknya begini. Wis tanda-tanda kuwi. Mong ngene iki. Betul. Rozak makanya sering ngomong. Jumatan berangkatnya awal kok nggak duduk di depan tapi nyari tembok. Lah itu jelas tanda-tanda mencari posisi, lendetan, turu. Makanya kalau kita mau jujur Beb, khutbah Jumat itu adalah kampus terlama sepanjang sejarah sampai hari kiamat ada ndak? Kalau seandainya setiap Jumatan itu materinya baru dan kita simak, jamaah kita itu pasti menjadi jamaah yang paling cerdas. Tapi nyatanya jamaahnya nggak cerdas-cerdas. Soalnya apa? Ketika khotibnya semangat khutbah, ternyata jamaahnya semangat tidur. Di saat sang khotib, ya ma'asyiral muslimin, jamaahnya Rozak meneh. Saya pernah bayangkan begini ya, khotib Jumat itu kan karakter khotbahnya Kanjeng Nabi itu seperti berada di atas kuda dan dalam keadaan memimpin peperangan. Itu artinya apa? Khotbah itu harus tegas. Durasinya nggak usah lama-lama. Bahkan seharusnya lebih panjang sholatnya dibandingkan khutbahnya. Dalam keadaan serius khusyuk. Makanya kenapa Beb? Saya itu nggak pernah mau khutbah Jumat kecuali kepepet. Karena khutbah Jumat itu kan rok'ata ininya, itu pengganti rok'ata ini minaz zuhur. Artinya apa? Ya harus khusyuk. Makanya orang khutbah Jumat tangannya gerak-gerak saja nggak boleh. Makanya kenapa pegang tongkat? Supaya fokus. Khusyuk, serius, nggak boleh ngelucu. Lah saya ini orangnya lucu. Saya takut kalau khutbah Jumat moro-moro lucu. Ya ma'asyiral muslimin, ada orang tuh di belakang cie tidur cie lah modar. Jumatan kok cie-cie gitu. Nggak boleh gojarah orang khutbah Jumat kok imamnya begini. Semoga kita semuanya masuk surga. Amin Allahumma. Nggak boleh. Khutbah Jumat kok amin Allahumma amin gitu. Ndra jamaah yang jawab amin Allahumma amin. Aku dari kelingan biyen ning Jalan Wonosari, Gusara ingat nggak? Jadi itu lucu Mi Umar. Yang khotib itu orang Muhammadiyah, penjaga masjidnya itu orang NU. Saya masih ingat tuh, sekian tahun yang lalu. Lah, jamaahnya itu nggak suka dengan khotibnya. Makanya syarat jadi imam itu harus dicintai oleh jamaahnya. Supaya nggak terjadi dalam kasus ini. Nah, begitu khutbah Jumat, khotibnya itu Beb memarahi penjaga masjidnya ini. Itu penjaga masjidnya harus tahu ini masjid Muhammadiyah, di sini nggak boleh tahlilan, nggak ada yasinan, nggak ada maulidan. Ingat itu. Jadi memarahinya dalam keadaan menggunakan khutbah Jumat. Nah, yang paling aneh adalah ketika ngimamin dongo kan khutbah kedua itu kan doa ya, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat dan seterusnya. Lah jamaah ini mengaminkannya agak sengak, nyengol. Amin, amin. Langsung ditegur, nggak boleh amin-amin kayak gitu dalam keadaan berkhutbah Jumat. Awas kamu nggak boleh seperti itu. Iki khotibnya pekok men ya aku. Karena 2 rakaat duhur yang kemudian sholat Jumat kita diringkas hanya 2 rakaat. 2 rakaatnya ini diganti dengan 2 khutbah Jumat.
Makanya orang khutbah itu harus khusyuk, yang mendengarkannya pun juga harus khusyuk. Makanya kemudian faman lahot fala jum'atallah, ngomong cah rame pelayon, hei ojo pelayon, itu nggak sah sudah, itu lagot. Mana orang melayu, ayo mosok khutbah Jumat kok malah semoga kita semuanya masuk surga, amin Allahumma. Itu pengajian bukan khutbah Jumat. Mana ada orang meninggal menceritakan orang mati, bahwa kalau ada orang mati kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak boleh bro. Wong kok padahal kok cilaka ngelang carane delalah ngimami salat, imame mantan MC dangdut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dijawab apa? Amin. Neng dia ayub mo yo. Jajan. Di kayak sing lendetan tembok langsung matanya melek kabeh. Biasakan tolong jangan banyak tidur lah. Nomor loro mau apa? Mager. Mager ki apa? Males gerak. Kemudian yang ketiga wal khauf. Jangan khawatir. Hidup kita ini dipenuhi dengan kekhawatiran. Dulu awal-awal saya sering ngumroh ke orang itu, kadang bunda tanya, besok uangnya dari mana bah? Itu bentuk khauf. Enggak usah kebanyakan takut. Urip kok. Biarlah ayatnya Al-Baqarah kayak piye? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin. Khauf itu artinya takut. Semua kamu khawatirkan. Bahkan besok pagi kamu makan apa kamu khawatir. Saya pernah cerita, saya punya kiai. Daerah ngendi yo nganjuk atau apa. Itu kalau mau tidur, itu dia ke dapur. Dilihat kok masih ada makanan sayuran beras, bunyainya ditegur. Itu kenapa berasnya kamu simpen untuk makan santri besok kiai? Jawabannya sang kiai apa? Apa kamu bisa menjamin besok pagi kamu masih bisa bernafas sehingga kamu simpan seperti itu? Maka coba tanya bunda, abah itu paling nggak suka kalau bunda itu nyimpen terlalu banyak makanan di kulkas. Mesti saya marahi. Soalnya bedanya wong lanang karo wong wedok iki mon. Lah wong wedok iki mikir iki nggih sesuk, ataupun iki ngene. Kadang-kadang saking primpene lali nyimpen akhirnya bosok. Akhirnya mbasan tak seneni membunane plendas. Nggih kula salah. Lah orang wong lanang beb lolos entek iki ngono. Lah wong wedok wis lak ndek bojo lho ya. Kalau kamu besok punya istri lho ya itu. Nggih mboten beb. Yang suka nyimpen-nyimpen gitu biasanya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki tuh entek habis ya habis itu. Kayak aku ingin pengajian di Bumi Ayu sama di Kroya. Di Kroya. Aku ini nggak duit satas bib. Mulai duit entek. Habis tak bagi-bagi tok. Aku pengen gawe WC, Gus. Tempat saya WC-nya di sekolah nggak ada WC. Kayak duit gitu ke WC, gawe WC. Gus, mbah kula stroke, kayak duit. Aku kira orang dino pengajian yang Cilacap duitku satas entek. Malah ora bati malah kukut. Ora bati malah kukut. Aku seneng-seneng wae karena saya punya prinsip kemudian gelas itu kalau pengen kemasukan air gelasnya harus kosong. Selama gelasnya itu masih ada isinya, dia tidak akan pernah terisi kembali. Pengen terisi kembali, syaratnya adalah mengenolkan. Makanya kenapa kalau kamu masuk SPBU pasti dibilang dimulai dari nol. Makanya kalau Habib Zaidan pengen mencari istri yang mulai dari nol, nikahlah dengan pegawai SPBU. Dimulai dari nol. Jelas dimulai dari nol. Meneng kabeh ana wong nawani jahe meneng men. Ya Allah. Wal khauf, pokoknya jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatirkan masa depanmu. Jangan pernah khawatirkan rezekimu. Jangan pernah khawatirkan apa yang kamu makan besok hari. Jangan pernah kamu khawatirkan siapa jodohmu. Yakin
Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ingat, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Karena tidak berpasangan itu. Karena nggak berpasangan. Sandal saja berpasangan, masa kamu enggak? Iya. Loh, tapi nggak apa, Beb. Bunda itu sebelum ketemu Abah, dia hopeless. Kok iso? Ya hampir saja dia itu nggak mau menikah. Loh, tanya Bunda itu. Ya tak Bun? Bunda itu Bumi Far sebelum ketemu saya sampai usia piro rabi minggu itu, wah Bun lumayan loh Bun bian Bun. Kita sekitar 26 tahun. Bunda itu belum menikah. Delalah gelem tak apusi itu. Jangan pernah khawatir. Pokoknya ayo semangat. Karena masih banyak cobaan yang belum kamu coba. Lawang bocah-bocah itu orang ngajar kok. Jomblo itu kan cobaannya perempuan. Ngerti itu cobaan, malah dicobain. Cobaan malah dicobain gitu. Til Fatil itu. Ya Allah. Bagule jahe. Semoga-moga bakule jahe munggah kaji. Panggilannya kaji jahe. Kaji jahe. Anu saiki bakul-bakul ki luwih seneng tak pisui daripada tak dongake. Lak dongake urung mesti sugih dipisui malah sugih. Lah ya kowe sego, kowe sugih, aku remuk ndake. Allah, moga-moga bakul jahe ini sugih lah. Amin. Nganu bakul jahe ini mandek ning kono. Bakul jahe ini mandek ning kono, tak kei dhuwit 500 dumen. Wis kono. Wedange didum kuwi ta, wedang sing ngono kuwi. Sing mburi ora usah maju iki wis sing didum di situ. Lah yo ora ngajar kok wedang jahe kok isine es teh lho, jangan. Jadi bagi di sini tak kasih uang. Apa? Lampu nih? Oh bakso. Rasa kabeh metu, wong rezekine dhewe-dhewe. Kowe iki niate dodolan. Sing ora ditukoni kan barangkali dia mendapatkan rezeki yang lain. Percaya aja itu, percaya aja. Kuwi sing didumi ya gelem. Oh, berarti mau ora tuku ki ra mergo ora ngelak, mergo ra duwe duit. Oh, cari yang gratis. Nah, itu loh cewek. Bahasanya seperti itu. Kan cari yang gratis, Bah. Tapi begitu karo wong lanang kok hitungan. Lah. Jaluke gratis tapi lah entuk lanangan senengane hitungan. Itulah perempuan sulit untuk dipahami dan dimengerti. Makanya Fadil nggak rabi-rabi. Dil jaluk Dil. Sabar Dil. Kowe lak pancine rabi lek ya rabi Dil. Aja rame ya sing oleh kayak bunda 500 bunda. Bakule jahe bunda. Ngono kuwi jaroh iki karo bisik-bisik. Wedhuse tasik kathah lho, Mbah. Satu tidur, dua mager, tiga khawatir. Yang keempat, asas dari kefakiran itu adalah wal ghadabi, suka marah-marah. Ojo kakean nesu. Hidup itu full senyum. Coba saya mau tanya, yang banyak marahnya itu laki-laki apa perempuan? Tak takon wong lanang, sing wedok meneng. Yang lebih banyak marahnya laki-laki apa perempuan?
Perempuan menjawab. Yang banyak marahnya laki-laki apa perempuan? Masih ingat teori ini Pak Gus Miftah? Wong wedok kuwi wedi karo coro tapi wani karo bojo. Marah itu karakternya laki-laki, tapi banyak dilakukan oleh perempuan. Makanya kan saya bilang, Bib, imam itu ngatur, makmum itu diatur. Tapi sekarang kebanyakan makmum malah ngatur imam. Ya sama-sama. Nah itu-ituan makasih. Katakan Bib, kan imam atau makmum ya. Yang benar itu imam mencari makmum apa makmum mencari imam? Makmum mencari imam. Nah, yang benar makmum mencari imam. Nggak ada kok imam itu mencari di makmum, nggak perlu. Tapi kalau banyak orang berkumpul pasti salah satunya dicari untuk menjadi imam. Itu artinya kamu sebagai imam itu nggak usah mencari makmum, tapi cukup memantaskan diri supaya diangkat menjadi imam. Itu artinya kalau kamu belum punya makmum, barangkali hidupmu kurang pantas. Wal ghadabi aja kakak nesu. Abah saya nikah sama bunda itu 20 tahun lebih. Kira-kira menurut bunda Abah marah sama bunda itu dari 20 tahun tuh marahnya berapa persen, Bu? Karena jarang marah. Loh, saya itu jarang marah, Bu. Umpama saya itu dihitung persentase padu karo bunda itu berapa persen? Mungkin nggak ada 5% mungkin nggak ada kok. Jarang. Loh, sekali dua kali ada, tapi kalau 5% honorar 5% dari 100%. Ada. Oh, ada. Duh, kapan ya aku ngonek-ngonekin bunda ini? Mosok 5%, Bun? Oh, 5% itu bunda ngonek-ngonekin Abah. Ngomongkannya ada. Karena saya itu karakternya nganu, Bib. Kalau marah lebih baik diam. Kalau meneng, gimana, Bun? Nah, kalau Abah marah itu lebih banyak diamnya daripada ngomongnya. Kalau Pak dan Rem kalau marah gimana? Dan push up kamu. Pergi. Balik kanan, geraklah gitu. Nesu apa baris gitu. Jadi wal ghadab, ojo seneng nesu-nesu. Kemudian wal kasal, malas. Ijhad wala taksal fan nadamatu lima yatakasalu. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan. Kenapa? Karena penyesalan bagi orang yang bermalas-malasan. Pokoknya kalau mau sukses, saya selalu mengatakan begini. Kutulis apa yang kulakukan apa yang kutulis. Apa ndok, ulangi. Kutulis apa yang kulakukan apa yang kutulis. Makanya kita tuh punya skala prioritas. Makanya kalau Anda jadi kayak TNI, kayak Pak Polisi itu pasti punya program. Ini harus bulan ini selesai, ini program jangka menengah, ini program jangka panjang, kemudian dieksekusi. No. Jadi kowe kudu husnut tadbir nisful maisah. Bagus perencanaan itu separuh dari kehidupan. Jadi kudu merencana gini. Jangan dijawab, Zaidan, kamu nikah kapan? Kapan-kapan. Berarti hidupmu nggak pernah terencana, Li. Rencana apa? Mau rencana, perencana. Kamu rencana nikah umur berapa? Ya, seminggu lagi. Kan rencana. Tahun depan. Tahun depan. Kok ada perempuan nggak mengaminkan? Pasti dia berharap dengan dirimu. Ojo, aku jarang PDKT. Setelah nikah, apa direncana gitu. Soal nikahnya kapan kan urusannya Gusti Allah. Yang penting aku niat nikah. Kemudian yang terakhir adalah wal mumatolah, tul. Jadi sukanya menunda-nunda. Makanya ketika Ami Umar, Gus, ada program umroh tanggal 8 Oktober. Ya sudah berangkat. Wis dongake muga-muga sapa ngerti sok Abah rezekine akeh, cah sekar langit ki ana rezeki ya ta.
Kowe tak budalke umroh, mergo dosamu akeh kowe ora usah balik ning Indonesia umpamane kan. Kan nggak ada yang tahu. Karena Rosa kebanyakan makan di sini toh, kebanyakan tidur kan. Begitu tawaf, subhanallah walhamdulillah yang ngarep Ka'bah. Kan iso lho enggak. Rozak. Yes ya, tanya jawab aja Mas Jaro. Aku capek. Saya itu baru nyampe dari Jakarta. Besok harus ke Lampung. Apa udah? Wes 6 kok. Udah 6. 1, hindari kebanyakan tidur. 2, harus semangat, nggak boleh mager. Kemudian 3, khauf, nggak boleh khawatir. 4, ghadab, jangan suka marah. Wal kasal, jangan bermalas-malasan. Wal mumatolah, jangan menunda-nunda. Diulangi bareng-bareng. 1, jangan kebanyakan tidur. 2, watarihi, jangan mager. 3, wal khauf, jangan khawatir. 4, wal ghadab, jangan suka marah. 5, wal kasali, jangan bermalas-malasan. 6, wal mumatolah, jangan menunda-nunda. Eksekusi laksanakan. Nikah tahun depan, nikah, jangan ditunda-tunda. Ingat kiamat sudah dekat. Kalau sampai kiamat kamu belum menikah, mubadirlah. Ayo Mas Hero, saya mau Anda tanya beneran atau Anda yang betul-betul punya kebutuhan saya bisa bantu apa. Tapi jangan mencari-cari, apa bahasanya ya? Ngarang-ngarang, jangan ngarang-ngarang. Mana Mas Hero? Niki wau pun betul tulisan. Oh, napa tulisan? Siapa niki? Nggih. Kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Anas Prayuda Utama. Siapa? Anas Prayuda Utama. Anas Prayuda Utama. Umurmu berapa Mas Anas? 23. 23? Ya. Kok raimu tua banget? Soalnya kumismu gitu. Kamu memang sengaja melihara kumis seperti itu? Iya. Coba ini Mas Anas ini panggilannya Mas Anas? Yuda. Oh Yuda. Mas Yuda ini kalau kumisnya dipotong, dikerok, kamu pasti kelihatan muda. Iya. Iya kan? Iya. Oh, memang kamu pengen kelihatan tua gitu? Enggak. Oh, enggak. Karena nanti pulang tak saya. Karena kumis itu enggak ada hadis untuk memelihara. Kalau jenggot ya. Makanya kalau kumis itu kok kamu kerok itu bagus karena kamu kelihatan tua banget. Kamu harus tak make over kamu. Iya. Mas Anas rumahnya mana? Sindurejan. Mana itu? Jogja. Wirobrajan. Oh, daerah Wirobrajan. Pekerjaan Mas Yuda apa? Tahu ini tuh buat tahu crispy. Kamu goreng apa buat tahu Goreng. jualan? Jualan. Jualan sendiri. Iya. Tahu Tahu crispy. crispy. Ikut orang Oh kerja tempatnya orang. Tahu crispy apa namanya? gopek. Gopek. Kenapa dinamakan gopek? Ya. Karena harganya gopek. Dulunya harganya 500. Nah, sekarang 5.007. oh enggak 2007 gitu. Kalau 2007 malah saya nggak mau beli, pasti kadaluarsa 2007. Kamu ikut kerja sama orang. Ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 7. Sorry, Gus Miftah boleh tanya, kamu digaji berapa sehari? 1.800.000. Sehari? Wow. Sebulan. Oh sebulan. Kalau kowe 1.800.000 sehari, jaroh langsung pengen melu goreng tahu crispy tak kandani. Mas Yuda sudah punya istri, keluarga? Dereng. Dereng. Uangnya gajinya 1.800.000 itu untuk apa? Untuk membahagiakan ibu. Oh, jadi gajinya untuk ibumu. Ya, Ibumu umur berapa? ya sekitar 58. 58. Jadi kamu sekarang mikirnya ibu ya, Iya. belum mikir kamu sendiri ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Yuda. Terus kamu punya masalah apa atau pengen tanya apa Mas Yuda? Ini tentang ibu. Tentang ibu. Kenapa Le ibu Le? Hukum suami sering KDRT istri. Suami selingkuh.
suami tidak menafkahi istri dan anak, suami tidak mengazankan anak lahir. Saya dulu tidak diazankan, diazankan sama dokter kata ibu. Lah bapaknya posisinya di mana? Kenapa yang adzan kok dokter? Saya juga nggak ngadani anak saya, Li. Neng Meka itu lahir pas saya haji. Saya haji. Saya pertama kali haji melalui Kanomas itu lahirnya Neng Meka itu tahun 2015. Mas Adki sama. Posisi saya di Jakarta. Saya kerja di Cakung, kepala cabang Primagama. Jadi bunda itu saya ajak pulang hari Jumat. Perkiraan itu lahirnya masih bulan depan. Hari Minggu Legi, tahu-tahu lahir. Neng Meka juga sama. Seharusnya sebulan baru lahir, saya berangkat haji, lahir. Jadi saya juga nggak ngadani. Tapi nggak ngadani saya bukan karena saya menghindar. Karena memang keadaan. Lah orang tuamu nggak ngadani, kenapa bapakmu? Ya punya istri lagi. Oh, gimana ini Mar? Terus jadi pas kamu lahir, bapakmu sama istri yang lain. Terus termasuk nggak nafkahi ibumu dan dirimu. Oh, terus itu jadi satu pertanyaan itu berdasarkan pengalaman hidupmu gitu toh? Iya. Oh. Jawab Beb. Berani KDRT bareng. KDRT barang. Jadi begini ya Le. Saya itu baru ngerti ini. Tapi sebenarnya iki tak terangke. Aku ora penak karo Jaroh sebenarnya. Coba ayatnya dibaca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ini memang jamak. Allah menciptakan banyak pasangan. Yang kemudian di ayat lain azwajan itu jumlahnya berapa? Fangkihu mato balakum minan nisa masna wasulasa waruba. Nikailah perempuan yang top, yang baik. Masna 2, wasulasa 3, waruba atau 4. Jadi kalimat azwajan berpasang-pasangan itu maksimal 4. Tapi lucunya apa? Ketika berbicara sakinah, litaskunu ilaiha. Ilaihanya itu untuk mendapatkan sakinah, supaya keluargamu sakinah. Ilaiha, bukan ilaihinna. Bukan jamak tapi tunggal. Kalau kamu pengen sakinah dengannya itu ternyata satu kan, huwa huma hum, hiya huma hunna. Jadi kalau ha itu berarti mufrad apa jamak? Ilaiha itu mufrad apa jamak? Ilaiha kok jamak? Mufrad. Kalau ilaihim itu jamak atau ilaihin. Nah, banter salah Fadili, langsung dipleroki karo Jaroh. Litas kunu ilaiha, kalau kamu pengen sakinah ilaiha dengannya. Jadi walaupun Islam itu membolehkan nikah 4, tapi kemungkinan sakinah itu lebih cenderung kepada ilaiha, bukan ilaihinna. Istri satu saja banyak masalah le, apalagi banyak. Nggak percaya takono Jaroh. Masa saya begini. Ana Yeni ning kono Yeni. Yen. Ning kono Puput, ning kono Yeni. Sing iso ngono wong Jaroh tak kandhani. Sing paling mumet aku karo Bunda. Lah abah ki mumete siji. Sesuk sowan nganggo Yeni, sesuke sowan nganggo Puput. Dadi kok ngamplopi loro-lorone aku. Saya ingin ini, pelajarannya begini. Kamu sebagai laki-laki, kalau kamu anggap perilaku bapakmu itu salah, please soal itu jangan pernah kamu contoh perilaku bapakmu. Tapi ingat, kamu nggak boleh membenci bapakmu. Bagaimanapun kamu hadir di dunia itu karena ada bapak. Bapak nggih nembe stroke. Nah, jangan kemudian kamu ketika bapakmu sakit, apalagi stroke seperti ini, kamu dolim sama ibu, aku nggak mau jenguk kamu, nggak boleh. Bagaimanapun dia bapak kamu harus berbuat baik kepadanya. Sebesar apapun persoalanmu dengan bapakmu, persoalan ibumu dengan bapakmu, tetaplah menjadi anak baik. Kenapa? Karena kalau kamu jahat, berarti kamu nggak ada bedanya dengan bapakmu.
Semoga bapak kamu sehat. Amin. 500.000 bun, kasih bun. Ya, bapakmu namanya siapa? Didoakan. Mudah-mudahan sehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Cewek, Mas Jaro. Kemudian. Kopi betul. Kopi. Di kopi bareng kan. Kopi pahit. Pahit. Oh, merah ini. Apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak siapa namanya? Namanya Tuti. Tuti. Untungnya metu Didi. Pada. Ini juga Dwi Astuti Ningsih. Astuti. Aslinya tukang tipu. Mbak Tuti dari mana Mbak Tuti? Dari Prambanan. Oh dari Prambanan. Sudah berkeluarga? Udah Sudah. dulu, Oh, tapi udah dulu. Terus sekarang? sekarang belum. Loh. Udah pisah. Oh, perawan second. Barang bekas gitu. Oh, bukan kok barang bekas gila. Perawan second. Janda. Jaro ya pinter lah golek iki jan. Pak Danrem langsung Pak Gus Jaro pinter Gus ngono. Gus Jaro pinter Bah ngono. Jan. Anaknya berapa Mbak Tuti? 2. 2. Pekerjaannya apa Mbak Tuti? Anu, suamimu meninggal apa diuntal garangan? Duntal garangan. Diuntal garangan. Jan. Mbak Tuti kerjanya apa? Serabutan, Pak. Oh, serabutan. Serabutan itu apa saja yang kamu lakukan? Apapun. OB. OB pernah, Ya, terus pernah. Jualan juga pernah. jualan juga pernah. Yang Antar jemput anak teman juga pernah. yang penting dapat duit ya. Iya, Untuk mencukupi kedua anakmu. betul. Anakmu umurnya berapa, Nduk? Yang besar 16, Yang kecil? yang kecil 9. Sekolah di mana yang besar? SMK. SMK. Yang kecil? SD. iya. Oke. Terus apa yang pengen kamu sampaikan? Mau berkeluh kesah atau mau bertanya atau mau apa? Boleh. Siapa tahu mantan suamimu lihat, tunjukkan bahwa kamu mampu hidup tanpa dirinya. Semangat. Kenapa ya, Bah? Kalau seorang ayah kalau udah pisah sama istri itu nggak mau nafkain anak. Kebanyakan lepas dari tanggung jawab. Betul tak, Bu? Gus Jaron jawab, aku ora. Terus, saya mau tanya Bapak Ibu, adik-adik mas-mas semuanya, mbak-mbak. Ada nggak istilah mantan anak? Kalau mantan istri? Itu artinya apa? Kamu boleh nggak suka dengan ibunya, tapi suka nggak suka itu anakmu, darah dagingmu. Itu tanggung jawabmu. Kok ada laki-laki seperti itu ya nyuwun sewu, pertanggung jawabannya tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Kamu bagaimanapun sebagai perempuan, ketika udah pisah ya kamu orang lain. Tapi anak itu darah dagingmu. Yang artinya apa? Tanggung jawabmu tetap melekat kepada anakmu, walaupun kamu sebagai laki-laki sudah berpisah dari istrimu. Makanya tadi saya bilang ada mantan istri, ada mantan suami, tapi tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan ibu. Belas suamimu nggak pernah datang, mantan suamimu? Tidak. Tanya kabar anak aja juga nggak pernah. Indo, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan kamu dapat jodoh baru yang lebih baik. Amin. Makanya saya sering bilang toh, bisa, wahai para janda ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan bahagia.
Contohnya Siti Khadijah. Justru dia berbahagia ketika menikah untuk yang kedua kalinya, dihadiahi seorang manusia yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aja sering pengalaman paling sering jadi apa? Jadi janda Yuraina. Yaudah, kamu sekolah anakmu aman? Ini besok suruh bayar daftar apa? ulang sama Loh, sekolahnya di SD apa di negeri apa swasta toh? yang negeri, SMK negeri 1 Kalasan ini loh. Loh, negeri itu masih ada daftar ulang toh? Ya, masih sama. Daftar ulang berapa yang SMK? Yang SMK kemarin 1.200.000. Terus sama pikniknya itu 1.700.000. Alah, randu itu tok piknik barang. Kunjungan industri, bukan Sudah, piknik. Abah bantu untuk daftar ulangnya 1.200.000. Ya, alhamdulillah. Tak kasih 1.200.000. Langsung bayar ya, Nduk ya, ditungguin Bunda. Ya, Bah. Matur nuwun, Bah. Ya. Kamu semangat, nggak usah patah semangat, tetap masa depanmu masih panjang. Ya, Bah. Nyo 1.200.000 le, nggih bayar sekolah. Alhamdulillah. Saya itu sekarang begini Mi Umar, kalau pengajian nggak ada malah bagi-bagi duit dimanapun. Ayo, mana lagi Mas Jaro? Oh, aku milih serba salah, milihnya serba salah. Wes aku tak turu wae apa piye. Codot. Milih wedok terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Mbak? Tari dari Kalasan. Siapa? Tari. Oh Tari. Nama panjangnya siapa Mbak Tari? Sri Lestari. Sri Lestari. Kayak santri nih Bunda namanya Sri Lestari. Mbak Sri Lestari umurnya berapa? 23 Gus. Kerja, kuliah? Kerja. Punya suami? Belum. Belum. Apakah ini tanda-tanda calonnya Razak? Oh udah punya anak terus Zaki. Oh. Bisa padu lho Pak. Kowe berarti nganu Jak, luweh ganteng aku tinimbang Zaidan. Nah, napa payu Zak? Leres. Mbak Tari kerja apa? Admin Gus. Admin apa? Admin di toko AC. Oh, toko AC. Oh, berarti nganu lan ndelok tanggamu kepanasan tolong kalungono AC ya ta? Nah, kamu kerja admin. Admin. Oke. Hasilnya untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari kalau sekarang. Bapak Ibu mau kerja apa, Nduk? Ibu sudah meninggal, kalau bapak ternak. Ternak apa? Ternak kambing. Walah, pantesan dipilih Jaro. Janis. Sejenis kok yo, yes. Kok Jaro ngerti kan ambune podo. Jaro kayak ngerti ya sing ambune wedhus sih lho. Apa Mbak Tari pertanyaannya, Mbak Sri Lestari? Gus, bagaimana cara terbaik untuk seorang anak berbakti kepada orang tuanya, terlebih ke ibu yang sudah meninggal? Untuk pertanyaan yang kedua, apakah seorang anak juga mendapatkan pahala jika niat beramal dan bersedekah untuk kebaikan orang tua yang sudah meninggal? Ya, yang pertama, Nabi mengatakan begini, al-mayyitu fi qabrihi kal gharik al-mughawis. Yang tadiru dakwatan talhaku min abihi au min akhihi au min sadiqin lahu wa idala hiqatu kanat ahabba ilahi minad dunya wa ma fiha. Al mayyitu fi qabrihi, mayit itu di dalam kuburnya, entah bapakmu, entah ibumu, entah saudaramu. Kal gharik al mughawis, seperti orang yang terombang-ambing, al mughawis yang membutuhkan pertolongan. Ini hadis lo ya, bukan kata Gus Miftah lo ya. Yang tadiru dakwatan, dia menunggu doa. Itu artinya apa? Kalau yang meninggal ibumu, ibumu hari ini membutuhkan pertolonganmu. Yang tadiru dakwatan, nunggu dongomu, Nduk Lestari. Talhaku min abihi, kalau yang mati anaknya, dia mengharapkan doa dari bapaknya. Atau yang mati ibunya, dia mengharapkan doa dari anak dan keluarganya. Au min akhihi, atau dari saudara-saudaranya. Au min sodikin lahu. Aku kadang-kadang rada bingung, bedake akhun karo sodik iki bedane apa? Ternyata sodik itu jauh lebih dekat dibandingkan akhun. Karena sodik itu berarti konco yang bener-bener jujur. Jadi kalau yang mati temannya, dia mengharapkan dongo.
Jadi mau sesuk Gojaroh mati dhisik iki ngenteni dongane Abah, kayak kancaku kayak malaikat gitu. Kancaku. Berarti kamu juga kancane Gojaroh, sama-sama bakul wedhus. Kan Bapak. Oh kan bapak, Duh, jajal. Tari wani nolak jaroh tak kandani gitu loh. Dan kemudian dilanjutkan hadis yang wa idalahiqathu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh mayit, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Jadi kamu lebih baik kirim doa untuk ibumu daripada kamu kirim sate kelatak untuk ibumu. Bahkan berikut kandangnya. Makanya kamu tetap kirim doa. Apakah ada kebaikan bagi anak yang berbuat baik untuk ibunya? Kamu baca dalam kitab Wasiatul Mustafa, itu ada keterangan soal itu. Bahwa orang-orang di dunia yang mendoakan mereka yang mati ini juga berdoa, ya Allah, terangilah orang-orang itu kuburnya sebagaimana dia menerangi aku dengan kebaikan dan sodakohnya. Itu ada keterangannya dalam kitab Wasiatul Mustafa. Maka kalau kamu berbuat baik kepada ibumu, ibumu juga mendoakan dirimu. Maka jangan pernah berhenti mendoakan ibumu, juga beristighfar untuk ibumu. Mbak Tari 500. Terima kasih Bang. Ya. Habib, Habib boleh minta serbannya Habib? Iya. Habib mau ngasih serban sebagai mas kawin. Gas. Apa Habib? Makanya sorbanku cepet entek ngene iki alasan. Makanya serbanku cepet entek katanya. Wis ora apa-apa wong murahan nya tak ikhlas aku ikhlas. Terima kasih Habib, terima kasih Abah. Kok ambune kok ngene to, Habib? Umur sehat selalu, banyak rezekinya ya. Ya. Amin. Wes go bengi nggih turu selimutan nganggo serbane Habib. Nggih, Pak. Mimpine langsung ketemu Ayub. Naudzubillah min dzalik kok piye lho. Terima kasih Mbah Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sepuh Majaroh, sing sepuh, sepuh butuh banget, sing sepuh. Sing sepuh Majaroh. Kowe aja dienggo ngumbah wedhus lho kowe. Ya, sapa? Sing sepuh. Ya, iya. Ya, sepuh. Ya. Ini. Cuma. Kurang sepuh. Iki bojone kok Wah, Jaroh ki matane katarak tenan kok. kurang sepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Iya, engko. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mbahne sing ping lenggarian nanti ban niki mbahe sing ping nika nggih sekedap nggih. Diamuk Jaroh kok. Namanya Bu siapa? Si Sri siapa namanya? Sri Yatimah Sri Yatimah. Bu Sri Yatimah dari mana? dari Sumberjo, KTN Ganti Warna, Klaten. Oh Klaten. Umurnya Bu Sri berapa? 48. 48. Masih punya suami? Punya Punya anak? punya Berapa anaknya? 4. Pekerjaannya suami apa? Bikin areng. Bikin areng. Iya. Kalau Bu Sri? Ngabisin uang suami. Jadi suami cari uang, pekerjaan suami mencari uang, pekerjaan istri menghabiskan uang suami. Luar Tapi biasa. maaf, sayangnya di akhir-akhir ini, setahun ini lagi tidak baik-baik saja. Oh kenapa? Kenapa? Kondisi pekerjaannya lambat. Ekspornya Wong ekspor ngeri sekali. Berarti enggak, maksudnya karyawan, suami saya karyawan. suamimu anu pekerja apa? Pengusaha ekspor impor. Oh karyawan. Iya, karyawan. Kan ngaruh ke Lah dulu kamu dikasih berapa? Sekarang dikasih berapa? setiap minggunya 400.000 Dulu 400.000 seminggu. Ya. Untuk ngurusin anak 4 makan Ya. minum. Sekarang 300, kadang 250. seminggu. Iya. Kalau 250 seminggu berarti sebulan 1 juta. Iya. Oh, cukup. Enggak. Wong wedok ibu 20 juta ra cukup, Pak. Terus apa yang menjadi masalah Bu Sri hari ini? Apa yang Ata mau disampaikan apa? Saya mau tanya sedikit curhat ya. Ya, boleh. Di dunia, di kehidupan saya beberapa tahun yang lalu, saya bisa dibilang penuh kemaksiatan. Udah punya keluarga loh, masa maksiat? Iya, benar. Terus di 3 tahun terakhir ini, saya itu
pertama ya 2 tahun terakhir ini saya itu pertama itu nyusul anak saya yang ngaji kan, ngaji ya majelisan kayak ini baru sekali saya mendengar pas di akhir itu anak saya berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Dia bilang dengan khusyuknya amin amin amin, dan saya baru mendengar sekali itu. Sampai rumah saya tanya, Dek, Mama kan masih hidup, aku bilang gini, kenapa didoain? Mama kan sering marah-marah sama bapak, sering berantem gitu. Terus kok anehnya ya, di saat saya itu berusaha memperbaiki, berusaha saya itu menuju ke jalan kebaikan, malah kehidupan saya itu penuh dengan cobaan, dihantam faktor ekonomi. Setahun ini dihantam faktor musibah-musibah. 3 minggu yang lalu saya nyaris ketimpa pohon pas waktu jemput anak saya. Alhamdulillah kami selamat, tapi sarana kendaraan saya ringsek. Kebruan kayu. Iya. Sampai sekarang di bengkel belum selesai diperbaiki. Terus yang mau saya tanyakan, saya itu sampai kudu misah apa kepiye gitu di saat saya ingin di saat di saat saya mau ke jalan yang lebih baik, kenapa? Padahal awalnya kehidupan saya baik-baik saja, dari faktor ekonomi ya juga nggak gitu-gitu amat gitu loh. Intinya cara menyikapi di saat kita menerima ujian itu gimana ya Gus? Ya, oke. Yang pertama Bu, dalam apa itu surat Al-Ankabut itu disampaikan oleh Allah, janganlah kamu mengira beriman sementara kamu belum diuji. Jadi orang itu kalau mau baik itu pasti ujiannya banyak. Nah, ketika diuji itu yang perlu Bu Sri ingat satu. Ada kalimat inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang baik. Itu artinya apa? Kalau ibu pengen mendapatkan kasih sayangnya Allah, jadilah orang baik. Makanya kemana-mana dikatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang baik. Itu artinya apa? Sebesar apapun ujian yang Ibu Sri terima, tolong jangan berhenti menjadi orang baik. Salah satunya berhenti menjadi orang baik apa? Jangan pernah berani lagi dengan suamimu, apapun keadaan ekonomi suamimu. Jangan pernah marah-marah lagi sama suami. Itu akan menjadi teladan yang jelek bagi anak-anakmu. Apalagi sampai anak bisa mengatakan ibu sering marah-marah sama bapak. Makanya diusahakan kalau sampai berantem, itu tolong jangan dilihat oleh anaknya. Yang lucu gitu loh, supire Neng Meka itu loh. Itu kalau berantem di rumah karena rumahnya kecil, itu pergi ke tengah sawah. Jadi goncengan motor, istrinya diajak keluar. Itu di tengah sawah baru padu. Tang. Setelah selesai padu, puas, pulang goncengan lagi. Ya toh Bun? Jadi supirnya Neng Meka itu kalau berantem sama istrinya, Bu, itu berangkat ke sawah Pak Umar. Sampai tengah sawah, dia berantem. Selesai, salaman pulang, selesai. Lah iso ngono apik banget lho, contohnya Beb. Dadi lak kowe padu aja ning ngarepe jamaah, sok karo bojomu. Ndelik ning kamar mandi. Makanya saya sarankan kamu kalau menikah besok dengan cewek Arab saja. Jadi kalau cewek marah, kamu dengarkan serasa mendengarkan tartil Quran. Pokoknya jadilah orang baik dan jangan pernah berhenti jadi orang baik ya Bu ya. Udah 500.000 untuk Bu Sri. Ada satu lagi Gus. Apa? Saya tuh sempat gini, apakah musibah saya itu atas karma saya atau gimana? Islam tidak mengenal karma, tapi ingat seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya, menuai apa yang dilakukannya. Ingat mayazro yahsud, barang siapa menanam pasti dia menuai.
Makanya tanamlah yang baik, maka kamu akan panen yang baik. Ya, makasih Bu Sri. Betul, saya Udah nanti dulu yang lain gantian, nggih. Nggih. Pun Bu Sri. Niki mbae napa lho kok teng kono? Langsung berdua Pancasila. Angsal kalih, Pak. Nah, namanya siapa? Yang satu siapa? Mas Pun Jaro. sakmenten iki pun kula jaring entuk loro. Oke. Namanya siapa Mas Jaro? Alon-alon Mbak satu-satu. Namanya siapa? Diam, satu-satu. Oke? Oke. Yuk ini gini. Waalaikum. Gantian. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya sinten? Pak Sastro, Mbak Sastro dari mana? Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Iya. Dari daerah bandara tadi Mi Umar ini. Jauh banget. Bu Sastro umurnya berapa? 82. 82. Tepuk tangan tuh Bu Sastro. Ini luar biasa ini. Sudah berapa kali ikut majelis di Oraji? Mendenten mriki to. Malam akad pae nggih mriki. Malam Somatan nggih mriki. Sudah berapa tahun? Pun sangu. Mun dangu udah lama. Masih punya? Hah? Jenengan paringi arta napa nika? Dulu pernah saya kasih uang. Ya. Masya Allah. Mbak Sastro masih punya suami mboten? Boten. Oh, udah berapa lama nggak punya suami? Pun sanda. Pun sanda. Pun janda. Kalau Habib Zaidan purun mboten? Boten. Oh, mboten. Ya Allah, Beb, wong tuwa nolak awakmu, Beb. Mbak Senda, kok Mbak Senda Mas janda? Mbak Sastra nyuwun sewu pendamelane napa pekerjaane napa di rumah? Kerjane golek wuh. Pados uwuh. Nggih. Masih bekerja sampai hari ini. Terus pados uwuh dibayar pinten? Pakan wedhus. Oh, damel pakan wedhus. Wis jaroh meneh ngono lho. Masya Allah, melihara kambing. Wedhuse pinten? Kalih. Terus untuk makan sehari-hari Mbak Sastro dapat dari mana? Dipakani anake. Oh, dipakani anak. Diparingi dahar. Dikasih makan anaknya. Diparingi dahar. Iya. Oh, ampun dipakani ya, Bu. Didari kali anak-anaknya nggih. Teng dalem kalih sinten manggone? Kalih anake, kalih putune. Oh, kalih putune. Umpama kula aturi arta kagem napa? Angge seneng-seneng. Wah! Dikasih uang untuk seneng-seneng. Lah, seneng-senengnya napa? Ajeng ngaji. Ajeng ngaji. Oh, tak pikir karaoke apa-apa ngono lho. Boten. Oh, mboten. Lah tindak mriki numpak napa? Numpak Bis. Bayar pinten? 50. 50.000. Estu. PP 50.000. Masya Allah, nggih pun Mbak Sastro kita kasih 1 juta. Alhamdulillah. Ini kaya diparingi to lan jenengan. Mriyen nate kula paringi. Badhe nika. Oh, lebaran. Lebaran nggih tindak mriki. Kula dongake nggih Bunda dongake nggih. Moga-moga Mbak Sastro panjang umur nggih. Amin. 82 tahun. Amin. Tasik kanu tedas mangan peyek. Boten. Oh, mboten. Pun prei kalih peyek. Mun prei. Lah kali cah ganteng prei mboten ngoten niki. Prei kalih. Prei. Masya Allah. Bib Zaidan dongake napa? Kula seksi, Mbah. Sak umur urip ora tau ditolak wong wedok, jenengan tok sing wani nolak. Seneng aku, Mbah. Alhamdulillah. Sastra luar biasa. Mbak Sastro sehat-sehat nggih. Amin. Abah dongake nggih. Amin. Nggih, Bunda dongake. Nggih, atur nuwun setunggale, Ibu setunggale. Terus 1 juta. Nggih, alhamdulillah. Wedhus. Matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mama Sagus. Leh. Alon-alon. Assalamualaikum alon-alon. Napa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namine sinten? Kula Pujo Wiyono. Pujo Wiyono. Yuswane pinten usianya? Lahiran tahun 40. Kelahiran tahun 40. 2025 dikurangi 1940. 85. 85 tahun jenengan. Subhanallah. Engko sih, tasih kagungan garwa. Mboten. Oh, mboten. Anu garwa kula sampun sedo setahune nembe
Kalau dek setu kliwon. Oh, setahun ini wingi. Dalamnya pundi? Kula namung tunggalan mriki. Oh, tonggalan mriki. Tasih nyambut damel mboten? Nggih sampun 5 tahun iki kula pun mboten nyambut damel napa-napa. Lah terus damel dahar saking pundi? Nggih namung sok dinganu tesih ngopeni nggih mugut ngiritke cempe. Oh, ngiritke cempe. Aku sedih lagu cara terus sampe. Estu jenengan kelahiran 40. Dikaplok ya ngawuran apa. Insyaallah. Sing jenengan pilih kabeh wedhus kabeh to wis. 1940 itu berarti 85 tahun loh. Kula meh takon, rahasiane jenengan awet, sehat napa Mbah rahasiane? Kula dituturi, kula dinasihati supaya panjang umur, awet, sehat kados Mbah Pujo Wiono napa resepe? Lah kula nggih mboten saged mboten sekolah zaman perjuangan dek geger rondo leh nipong nika kula Nggih. desain dit benggol niku pun saged bakul. Oh ya berarti bener 85. Terus supaya awet, sehat napa rahasiane? Nggih remen, Remen napa? remen pikirane kula. Nah, itu loh, tenang no pikirmu, cah, tenang no pikirmu. Nggak usah kebanyakan mikir, tak kandani. Nah, wih, Los, cah, no. Mbah. Balik Los, seneng-seneng. udah pikir los. Ojo baperan, Mario rasa kakak Bro. mikir. Terus napa malih? Anak kula niku kathah Anaknya pinten? 8. 8, 8. Anaknya Jangan kula tak 8. damel anak rolas, Mbah. Ben panjang umur. Gek karo sapa? Putune jenengan enten, Mbah? Nggih. Putune jenengan enten? Putu kula sampun 13, buyut kula setunggal dadosipun Pak. Buyut mau napa nggih? Buyut itu anaknya putu. Maute kula kalih buyute jenengan mawon. Setri Oh. enten, Mbah, buyute? Nggih. Buyute setri napa jaler? Buyute Pilih buyute apa karo mbah buyute? Setri, Mbah. buyute setri. Oh, setri. Umur pinten? Sampun umur kawan tahun. Wah, oke. Sekawan tahun, kalau buyutnya besok nikah umur 20 tahun, berarti Habib Zaidin harus nunggu 16 tahun. Luar biasa. Oke, jadi rasanya gue remen aja kakan mikir nggih. Nggih. Nah, jenengan tasik saged dharna apa mawon? Kula niku niki nganu riyin simbah kula. Daleme nganu niku pundi? Pundi? Mbah kula Mbah Harjo Slamet daleme Tundan. Mbah Harjo Slamet. Slamet, dalamnya tundan. Lah jenengan tindak mriki numpak napa wau? Nitih napa? Namung benjangan pit kalih rayi kula. Boncengan. Nggih. Boncengannya nyengklak napa begagah? Nggih lumpuh ngoten wong tiyang sepuh kok. Napa ngeten? Nggih. Oh nggih. Nyengklak namine nggih, mboten megagah nggih. Mbah Harjo nganu daleme manggal. Oh, daleme manggal. Nggih. Dadi mbah-mbah kula niku daleme mriki. Nggih. Mbak-mbak daleme mriki. Nggih, napa malih? Iki miki. Miki ngaten mawon. Lah miki ngene ora ono suarane. Mosok mejing Beb Zaidan selawate ngoten. Ya nana, ya nana, ya mboten muni ngeten mawon miki. Riki niku biyen Nggih. ngen ramotan, ngen bondotan ri bis kucing nika. Nggih. Ri resendet. Nggih. Kula nek ngirim simbah. Nggih. Niku kudangane simbah niku ngene ya ben, Nduk. Sesuk niki nggih kene iki papane ngen Rejo Mulya, ngen Keraton Arta, ngoten niku simbah. Mbah tahun pinten ngendikan ngoten niku? Nggih. Tahun pinten niku? Nggih gek jaman geger nika. Ngendikane teng mriki. Ah nggih. Ngomong pripun nyuwun sewu? Lah kok nyok ngirim genderan simbah niku. lho. Nggih, mboten bae ngendikan apa? Aja sesuk kene nggon pripun? Ngen riki niki sesuk ngen Rejo Mulya, ngen Keraton Arta ngoten niku. Masyaallah. Amin amin ya Allah. Simbah kula Mbah Harjo Slamet mangga. Simbahe ngendikan ngoten teng manggal. Nggih. Sik tundan. Amin 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 ya Allah amin amin. Saestu niku mboten Nggih, nggih. mboten anu kula. Itu Mi kan orang nggak bahasa bahasa Indonesia. Jadi dulu mbahnya ketika beliau kecil itu pernah bilang tempat ini besok akan jadi tempat yang menyenangkan dan banyak uang seperti keraton katanya Bu.
Nggih. Insyaallah. Jane simbah kula murid ngoten. Nggih pun, sakniki jenengan lak kula aturi yatra damel tumbas napa damel napa duwite? Nggih, kalih kula nggih jajan, kalih kula nggih remen-remen. Waduh. Seneng aku remen-remen. Remen-remene napa? Nggih remene jajan, remene. Jajane jenengan senengane jajan napa? Angge sing kula remeni ngoten lho Nggih, jajan. napa jajan napa remene? Napa? Seblak? Remene jajan napa remene? Nun, Remene jajan napa? nggih sok jajan dawet, nggih sok jajan napa ngoten. Oh dawet, Masya Rahasia Allah. no, rahasia Mbah ya. Nggih. Ngerti. Rahasia lah Mbah. Remen-remen Mbah, tenang mon. Nah, nggih. Umpama kula tawani damel jajan ngersake duit pinten? Nggih sak kersane Mas Agus lihat sing mari. Mas Agus. Agus. Mas Agus ini Mbah, langsung. Padahal Mas Agus itu tukang son tak kandhani. Niki namine sinten niki? Sedeng ruang ngertos Lah niki sinten? Pak Gusnita. Sorry, sak nggon kon tep kondang aku le karo kowe iki le. Agus. Pak Agus nggih. Nggih pun, kaya apa ya Mbah ya? Pun. Wow ngendikane Mbah jenengan apik banget dadi nggon rejo, keraton macem-macem. Ternyata niki sakniki pun mulai terbukti. Tak kasih 2 juta, 2 juta. Damel remen-remen apa jalak 2 juta damel remen-remen apa? Saestu lho Mas Agus niku mboten nganu gawe-gawe lho kula. Ngelingi kukudangane Mbah Biyut biyen niki ngoten niku. Nggih. Sakniki Mas Agus dongake napa Mas Agus? Mugi-mugi paringi rejo mulya tambah rezekine kathah. Tak rono dhewe rono. Kraton Arto. Eh. Tak kaya 2 juta dhewe mriku. Allah. Damel tumbas napa 2 jutane? Damel tumbas napa? Remen-remen. Dengake nggih. Matur nuwun sanget. Mugi-mugi Mas Agus nggih diparingi. Mugi-mugi napa? Babas waras, paring keselamatan. Amin. Kula matur nuwun sanget. Nggih. Mugi-mugi kula nggih paringi panjang umur, Pak. Nggih. Remen pengalih Nuwun kula, nggih. Mas Agus nggih. Bu Pujo Bu Pujo Wiyono. Daleme mangan nongko ngombene susu. Mbah Pujo Wiyono, I love you. Muah. Pun. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Tas. Ya Allah. Assalamualaikum nggih. Ya Allah. Satu lagi Mas Jaro. Yang laki-laki, yang butuh banget. Ijoy. Serban ijoy. Ijoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nderek tepaken nami kula Rudi Hartono. Pebulu tangkis iki. Nggih, latihan Bet, anu Gus. Latihan. Deleme pundi Mas Rudi? Sebelah Obelisk Hills. Oh, parambanan mriko dhuwur. Nggih. Nggih. Pekerjaane jenengan apa? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Nggih. Pokoknya aja gengsi, semangat. Siap. Nggih. Anaknya berapa? Anaknya 2. Istrinya? 1. Oh ya, api. Yang mau disampaikan Mas Rudi apa? Nggih, non sewu saderengipun ke anu non sewu secara jujur, Nggih. kula niku kan terlahir di lingkungan Muhammadiyah. Nggih, mboten Terus apa-apa. jujur saya suka baru 2-3 tahun ini saya suka mendatangi majelisan sholawat kayak gini. Nggih. Ya non sewu napa nggih istilahipun apakah ya yang terbaik yang saya lakukan mungkin selagi saya bisa melakukan yang terbaik dan saya tidak akan pernah membedakan itu Muhammadiyah atau itu NU. Nggih. Mungkin yang menurut saya benar
saya lakukan gitu. Oke, pertanyaannya. Langsung menurut pendapat Abah Miftah kados pundi ngoten? Yes. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyatnya berkah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabiillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabiillah. NU saudaranya Muhammadiyah, Muhammadiyah saudaranya NU. Enggak boleh menghina, memperolok antara satu dan yang lainnya. Urip ning lingkungan Muhammadiyah ya ora apa-apa. Wong Muhammadiyah hidup di lingkungan orang NU juga tidak apa-apa. Sing penting 500.000. Nun. Non sewu Bib. Lagi Saiki Bib. Sorry. Oh, Napa sih? apa? Terus mungkin karena napa nggih di lingkungan saya mungkin Heeh. lingkungan Muhammadiyah kan tadi yang namanya fanatik itu pasti ada. Ya, enggak apa-apa. Tapi yang jelas saya tetap bisa menerapkan posisi saya karena saya suka sholawatan dan yang lain. Wis ngene wae. Kowe tak kei 1 juta nggih traktir bakso tanggamu Muhammadiyah. Tambah 500. Insyaallah. Sembah Nur. Besok tangganya Muhammadiyah ditraktir beli bakso ya. Ya, jok ngobrol, makan bakso bareng, guyon-guyon, rasa ngobrol Muhammadiyah, rasa ngobrol NU. Kowe lak tuku bakso, sing mau pesen podo, kira-kira Muhammadiyah karo NU pentole podo apa beda? Podo, jumlah ya podo, pentole ya podo. Ya, sesuk kancamu ditraktir tuku bakso. Ya wis, makal kiam. Sallu ala Nabi Muhammad.